Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janwarti dari kelas 11 MIA 2. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan materi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu sejarah lahirnya kebudayaan Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Namun demikian, beliau merupakan sosok yang sangat pemberani. Ia berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Pertama kali, ia mengalami kekalahan untuk mewujudkannya. Kemudian, berkat bantuan Ismail I, pada akhirnya pada tahun 1494, Babur berhasil menaklukkan Samarkand. Dan pada tahun 1504, beliau juga menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari Kabul, Babur melanjutkan ekspedisi ke India yang pada saat itu diperintah oleh Ibrahim Lodi. Pada saat itu, kewibawaan kesultanan sedang merosot karena ketidakkemampuannya sultan dalam memimpin. Atas dasar itulah Alam Khan yang merupakan keluarga Lodi mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Zaharuddin Babur. Lantas, permintaan itu langsung diterima oleh Babur dan bersama pasukannya menyerang Delhi. Dan pada tahun 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Akhirnya, Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya pun terbunuh. Kemudian, Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan mendirikan pemerintahan. Setelah mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Di pihak lain, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur. Babur meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1530 Masehi pada usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Setelah Babur meninggal, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Nasiruddin Humayun. Humayun dalam menjalankan roda pemerintahannya banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa pemerintahannya, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antara tantangan yang muncul adalah Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Humayun. Bahadur Shah melarikan diri dari Gujarat dan Gujarat pun dapat dikuasai. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Dalam peperangan ini, Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Di Persia, ia membangun kekuatan militernya yang telah hancur dan berkat bantuan Shah Tahmasp yang memberikan pasukan militer sebanyak 14.000 tentara, maka pada tahun 1555, Humayun mencoba merebut kembali kekuasaannya dengan menyerbu Delhi. Akhirnya, ia bisa menaklukkan kota Delhi dan memerintah kembali pada tahun 1556 Masehi. Kemudian, Humayun digantikan oleh anaknya yang bernama Abu al-Fath Jalal al-Din Muhammad Akbar. Akbar memerintah dari usia 14 tahun. Akbar sebagai wali sultan yang masih muda, maka diangkatlah Bayram Khan. Bayram adalah orang yang cakap, namun bukan orang yang bijaksana. Akbar adalah seorang laki-laki yang memiliki naluri kerajaan yang kuat. Pada tahun 1605 Masehi, Akbar meninggal dunia. Masa kepemimpinan Akbar adalah puncak kejayaan kerajaan Mughal, tidak hanya dalam bidang politik dan militer saja, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, administrasi, dan keagamaan.
Kemajuan yang telah dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat lagi dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.